Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Kawasaki KLX 150. Dimana kendala Kawasaki KLX ini susah masuk gigi. Nah, apa yang terjadi? Masuk gigi susah itu banyak faktor. Bisa terjadi karena kampas kopling slip ataupun sudah mendekati tipis. Bisa juga karena permasalahan kompleks. Kadang gigi transmisi bermasalah atau tuas pemindah gigi juga sudah aus. Intinya kompleks, banyak permasalahan. Apa yang menjadi faktor utamanya nanti kita akan cek. Kita akan bongkar dulu di bagian kopling ini. Ini adalah faktor utama di sini. Tapi secara logika seharusnya kalau di pemakaian standar itu seharusnya jarang bermasalah. Namun yang terjadi di KLX ini, riwayat bapak yang punya motor atau beliau yang punya motor cerita kalau motor ini habis dari roboh atau katakanlah jatuh, kondisi miring ke kiri. Jatuhnya ini arah ke kiri. Habis dari kejadian jatuh itu langsung kondisi personel atau masuk giginya ini jadi susah. Jadi secara singkatnya, sebelum jatuh kondisi personel atau masuk giginya itu normal. Nah, setelah jatuh, jatuhnya ini, robohnya ini ke kiri. Setelah jatuh atau roboh ke kiri, jadi personelnya susah atau masuk giginya susah. Nah, nanti sebenarnya logikanya nggak sampai ke situ ya. Cuman kita coba dengan menggunakan personel biasa. Memang agak susah, jadi nggak di injak personel itu nggak langsung empuk kayak biasanya. Kalau masuk langsung kembali, masuk langsung kembali. Nah, ini yang terjadi di KLX ini, kayak terasa ada yang mungkin longgar atau pirnya mau patah atau asnya yang melengkung, as personelnya sedikit melengkung. Ini adalah sangat mengefek di bagian personel. Logikanya sebenarnya as seperti itu jarang melengkung, namun yang terjadi memang seperti itu. Ini susah untuk masuk gigi saat mau jalan. Jadi habis jatuh itu memang uh, secara logika memang tidak mungkin, tapi yang terjadi memang susah masuk gigi. Kita akan lihati dulu apakah benar-benar bagian per giginya udah mau putus, patah, atau permasalahan kompleks yang lain. Sekali lagi, permasalahan kompleks itu sebenarnya banyak. Bisa asnya pengkor, bisa pernya sudah hampir mau patah atau apa, banyak. Kita cek dulu. Kita lihat di sini di bagian ruang personel atau ruang gigi. Awalnya baik-baik saja. Kenapa habis jatuh kok bisa seperti ini? Kita cek dulu. Nah, kita tes. Nah, seperti ini. Ini susah masuk gigi. Biasanya normalnya ceklik 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 gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi ini kok susah. Nah, kalau dites juga bisa balik. Kita tes satu persatu dulu. Kalau nanti memang benar di bagian pair, mau nggak mau kita harus mencarikan partnya untuk kelasnya Kawasaki KLX 150. Tapi apakah kemungkinan itu terjadi hanya karena
motor ini terjatuh atau roboh. Segala kemungkinan bisa terjadi. Sebegitu sederhananya, hanya karena jatuh, hanya karena roboh ke bagian kiri, motor ini jadi susah persnel. Sedang kita lihat tuasnya juga dari sebelah kiri juga nggak ada masalah, nggak ada yang bengkok, kondisi normal lah. Kok terjadi seperti ini gitu ya. Kita pun sendiri juga bertanya-tanya, kok bisa seperti ini. Biasanya yang terjadi kalau susah masuk gigi itu pernya mau putus, habis itu bisa di bagian pemindah giginya ini bermasalah. Namun ini faktornya hanya karena jatuh, hanya karena roboh. Kita cek dulu. Nah, di sini juga normal pernya. Nah, kita curiga di sini. Ini kayak setengah maju. Di bagian gigi ini setengah maju. Apakah ini terjadi baut kendor ataukah ada faktor lain? Ini kelihatan baut. Nah, ini pernya juga nggak masalah. Ini kita lihat dulu per. Nah, ini pemindah gigi per belakang juga nggak masalah, normal. Namun di sini ini ada gigi. Kita bongkar dulu di bagian kampas koplingnya agar lebih jelas apakah ada baut yang kendor bagian pemindah gigi atau ada faktor lain. Nah, di bagian sini kita agak curiga, ini kayaknya ada yang terselip di sini. Ini rasanya janggalnya di sini. Kita buka dulu di bagian kopling. Nah, seperti ini lebih jelas. Kita amati. Ini kelihatan, nah baut dari gigi ini kelihatan ada yang slip. Nah, ternyata benar. Sepi dari giginya ini sudah meleset. Sambil kita lihati apakah pirnya ada yang putus atau enggak. Cuman ini sepinya kok rasanya seperti ini ya. Sama pir yang pemindah ini yang bukan pir di as gigi ya, namun ada pir pemindahnya kayaknya sudah ini ya, sudah bengkok.
Nah, kalau di sini ini pemindah giginya juga nggak masalah. Nah, ini pir gigi nggak ada yang putus. Kita amati apakah ada yang retak mungkin mau bermasalah. Nah, kita tes. Nah, kita amati benar apakah ada yang putus atau enggak. Ternyata memang juga enggak masalah ya. Oh, tapi sebentar. Nah, ini ada yang bermasalah nih. Ini terlalu membuka nih. Ini berarti kita harus lakukan pergantian pirnya ini. Pirnya sudah nggak bisa ini banget ya. Tuh. Ini yang sudah mau retak. Bisa dibilang udah hampir mau putus. Tapi kelihatan dari luar juga nggak masalah. Oh, ternyata memang penyakitnya di sini. Ini pirnya sudah hampir mau putus. Oke, silahkan teman-teman mekanik, kritik dan saran mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita, Akuli Bengkel. Lanjut ke video, nanti kita akan lanjut pergantian ini ya, pir ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memahami bahwa yang bermasalah sekalinya pir personel. Nanti kita akan carikan penggantinya. Oke? Terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.